Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Pintana SSSPD. Saya guru kelas 1 SD SIT Siti Hajar, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, kali ini saya akan membawakan video best practice saya berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sekolah, terutama di kelas saya. Praktik baik belajar nyaman dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak memiliki keunikan dan kodrat masing-masing. Sebagai guru, kita bertugas untuk memfasilitasi lingkungan belajar dengan praktik-praktik baik yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak, agar anak dapat belajar dengan nyaman dan mendapat pembelajaran yang bermakna sebagai pembelajar sepanjang hayat. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru mengemas pembelajaran sesuai dengan karakter, kebutuhan, gaya belajar, minat, dan kemampuan murid. Hal-hal yang perlu saya lakukan sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Diagnostik awal. Dalam masa PPDB atau penerimaan peserta didik baru, sekolah melaksanakan tes diagnostik awal, baik tes secara tertulis meliputi baca, tulis, dan berhitung, juga tes psikologis. Tes ini ditujukan untuk memetakan kemampuan anak dan melihat karakter serta gaya belajar serta potensi-potensi yang dimiliki anak. Dari tes diagnostik awal ini, saya akan memetakan anak dalam pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar dengan gaya belajar yang sama, karakter yang sama, ataupun dengan kemampuan yang sama, agar anak bisa belajar dengan suasana yang nyaman karena sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Bahan ajar. Dengan keunikan, karakter, gaya belajar, dan kemampuan anak yang berbeda-beda itu pula, tentunya saya perlu mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, karakter, dan kemampuan peserta didik. Dengan 28 murid di dalam kelas, bukan berarti kita perlu mempersiapkan 28 bahan ajar. Dan bukan berarti guru harus berkeliling mengajar ke 28 murid yang ada di kelas. Karena dengan kelompok belajar yang sudah dibentuk, maka guru hanya perlu mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan karakter, gaya belajar, minat dan kemampuan di kelompok tersebut. Terkadang saya harus membuat media agar menunjang pembelajaran saya, seperti membuat learning carpet, balok angka, flashcard, kartu karta, big book, kartu huruf, password cup, dan lain sebagainya. Bahkan saya juga membuat beberapa lagu pembelajaran seperti cara merawat tanaman, belajar ABC, ayo berwudu, panca indera dan fungsinya, dan beberapa lagu pembelajaran lainnya. Hal itu adalah upaya saya dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berdiferensiasi. 3. RPP berdiferensiasi. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya perlu perencanaan. Disinilah peran RPP berdiferensiasi sangat dibutuhkan. RPP berdiferensiasi telah dilengkapi dengan data kelompok murid yang dibagi dalam beberapa kelompok belajar yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan murid. Tujuan pembelajaran, materi pokok,
sumber belajar, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, dan penilaian. Pada sesi inti pembelajaran, saya melakukan diferensiasi proses sesuai dengan gaya dan minat belajar yang telah dibagi ke dalam kelompok. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, membilang angka 1 sampai 10. Kelompok A dengan kemampuan membaca yang sangat baik dan suka membaca dan menulis, saya berikan bahan bacaan untuk memahami lambang dan nama bilangan 1 hingga 10. Kelompok B dengan kemampuan membaca dan menulis cukup baik dan suka menggambar, saya berikan bahan ajar menggunakan gambar benda dalam menentukan lambang dan nama bilangan. Sedangkan kelompok C dengan kemampuan membaca dan menulis yang masih harus dengan bimbingan guru, saya memberikan bimbingan yang lebih atau disebut juga scaffolding dengan membawa atau menempelkan benda konkret untuk menentukan lambang dan nama bilangan sehingga hasil produk dari masing-masing kelompok juga akan berbeda. Bahkan bisa ditambah dengan memberikan video pembelajaran jika dibutuhkan. Dengan bahan ajar yang berbeda, maka produk yang dihasilkan pastinya akan berbeda pula. Karena penugasan juga disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan peserta didik. Untuk kelompok A, saya memberikan penugasan menuliskan lambang dan nama bilangan secara mandiri. Untuk kelompok B, saya menugaskan untuk menggambar benda dengan jumlah sesuai lambang dan nama bilangan secara mandiri. Untuk kelompok C, saya menugaskan untuk menempelkan benda konkret pada lembar penugasan dengan jumlah benda konkret sesuai lambang dan nama bilangan. Hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang didapat peserta didik tidak hanya jenis terbatas pada kecerdasan kognitif, tetapi peserta didik juga kecerdasan afektif dan psikomotorik. Hal ini menjadi bukti bahwa saya telah melaksanakan praktik baik atau best practice dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, agar peserta didik mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya seperti tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian video best practice yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.